Sylvester kan meyakini Pak Jokowi udah nggak butuh parpol. Cuman kalau lihat timelinenya, Pak Jokowi curhat 14 Juli, terus tanggal 19 Juli akan ada Kongres PSI. Kalau ada yang bilang bahwa ini sebagai upaya strategi politiknya Pak Jokowi buat ngangkat Kongresnya PSI di Solo yang dipimpin sama Kaisang anaknya Pak Jokowi, tepat nggak tuh? Saya rasa itu cerdas tuh yang bicara kayak begitu. Itu yang benar. Hmm. Jadi Pak Jokowi nggak berpolitik praktis karena gini, Bang, saya ini satu orang yang menolak ya Pak Jokowi berpolitik lagi ya. Ya tapi itu kan kita nggak bisa membatasi haknya. Sebagai pendukung beliau ya kan, saat ini kan kami ini sebenarnya adalah relawan Prabowo Gibran gitu loh. Sebenarnya relawan Jokowi ini sudah selesai, kita udah melebur waktu pemenangan Pilpres kemarin dan sebenarnya relawan Prabowo Gibran ini ke depannya bagaimana caranya itu mendukung program-program strategis dari pemerintahan Prabowo Gibran. Ya. Tapi karena tiap saat kita ini diserang, Pak Jokowi diserang dengan isu-isu bohong mengenai ijazah palsu, isu-isu bohong mengenai pemaksulan Mas Gibran, akhirnya orang melihat bahwa Pak Jokowi itu kembali berpolitik. Kami pun juga gitu loh. Jadi memang menurut saya nggak dibutuhkan. Yang membutuhkan partai politik, dukungan itu adalah Pak Prabowo dan juga Mas Gibran gitu loh. Kenapa? Pak Jokowi udah selesai kok gitu loh. Hanya kalau yang tadi Abang bilang bahwa memang benar gitu loh. Itu cerdas yang mengatakan bahwa ini adalah supaya mengangkat, mengendorse daripada PSI ya kan. Oke. Kayak kemarin Pak Jokowi mau masuk PSI. Semua orang PSI sangat setuju 100% ya kan. Hmm. Bahkan saya pernah berdebat dengan Ade Armando, dia bilang 99% masuk. Saya bilang apa? 100% nggak mungkin masuk PSI. Hmm. Dan omongan saya terbukti. Jadi benar, kalau bilang Pak Jokowi mengendorse kayak kemarin mengendorse Pak Prabowo, Hmm. kemenangan Prabowo Gibran, itu benar mengendorse teman-teman yang jadi wali kota gubernur. Itu adalah Pak Jokowi mengendorse supaya apa? Supaya Indonesia ini maju, Indonesia ini baik, Indonesia ini bagus gitu Hmm. loh. Oke, Ya kan? Bung Rey. Nah, makanya Oke, Bung Rey ya gimana nanggepin kami itu tuh? itu Ya kan jangankan partai, relawan pun mengubah namanya dari relawan Jokowi menjadi relawan Prabowo Gibran gitu ya. Mungkin juga partai juga berpikirnya begitu. Dari partai pendukung Jokowi sekarang partai pendukung Prabowo Gibran gitu. Nah, itu satu dulu ya kan. Tapi kan masih ada yang tetap menyebut dirinya relawan Jokowi gitu. Itu. Nah, kalau kita masuk ke PSI, ya boleh jadi itu dilakukan oleh Pak Jokowi, tapi saya sih melihatnya karena dua aspek ya. Aspek pertama karena memang ada unsur kegeraman dari pribadi Pak Jokowi sendiri terkait dengan isu-isu yang terus menimpanya akhir ini. Seperti tali temali kan, belum selesai satu muncul satu, belum selesai satu muncul lagi yang lain dan seterusnya gitu. Tidak berhenti-henti, ada mungkin sekitar 4 sampai 5 isu sekarang yang diarahkan kepada Pak Jokowi gitu. Sehingga ya itu tadi membuat reaksi beliau dengan mengatakan ada semacam serangan politik terhadap saya gitu ya, menurunkan kredibilitas saya macam-macam ya karena itu tadi karena serangan yang kelihatan bertubi-tubi sistematis gitu ya dan seperti nggak putus-putusnya nih kita juga nggak tahu nanti setelah ini apalagi gitu ya. Nah yang kedua itu tadi karena backup beliau juga nggak terlalu banyak kan kawan-kawan partai politik ya yang selama ini mendukungnya nggak muncul di hampir semua isu kecuali mungkin pemakzulan di mana Golkar mengatakan menolak ya rencana pemakzulan itu gitu ya tapi di hampir semua isunya nggak muncul nih gitu. Nah satu-satunya yang muncul adalah relawan tapi kan tidak terlalu optimal untuk bisa menangkis berbagai isu yang muncul kepada beliau. Ditambah ada wacana bahwa Pak Jokowi ini bakal jadi Dewan Pembina PSI. Menurut Anda PSI menjadi roda kendaraan politik yang tepat untuk Pak Jokowi sekarang? Itu sih Pak Jokowi nggak masuk pun ya itu dengan sendirinya akan menjadi bagian dari Pak Jokowi karena ada anaknya di situ kan. Justru bagi saya kalau Pak Jokowi masuk ke PSI dan tidak menjabat sebagai ketua umum itu nggak prestisius banget bahkan pada tingkat tertentu itu maksud saya itu gagal gitu loh. Kenapa? Ngapain Pak Jokowi sama Kaisang berada dalam satu partai yang sama? Nilai plusnya itu apa? Nggak ada. Justru lebih bagus kalau Pak Jokowi keluar tidak bersama dengan PSI karena bagaimanapun PSI ini sekarang sangat tergantung kepada figur Pak Jokowi.
kebesaran PSI ini nanti sangat juga tergantung pada kiprah politiknya Pak Jokowi. Nah. Jadi di dalam atau nggak di dalam Pak Jokowi, PSI-nya akan ngejar Pak Jokowinya gitu loh kira-kira tuh. Nah oleh karena itu mungkin yang bisa dilakukan Pak Jokowi harus berdiri agak ke tengah ya atau agak ke kanan. Nah, itu pilihan sendiri-sendiri. Oke. Tapi jangan kelihatan menjadi bagian dari PSI hanya sebagai dewan pembina kecuali ketua umum karena Nah. sudah ada anaknya di sana gitu. Ngapain sih nomplok 2 orang sampai di dalam partai yang sama itu gitu. Oke, Bang Silvester, menurut Anda kalau kemudian ada wacana Pak Jokowi jadi Dewan Pembina PSI, setuju atau enggak? Saya sih setuju aja kan Pak Jokowi punya hak politik ya. Tapi menurut saya nggak masuk akal. Kenapa? Kalau gini loh, Pak Jokowi saya bilang tadi kan udah selesai ya kan. Makanya dulu ketika orang meminta 3 periode ditolak oleh Pak Jokowi. Saya ini adalah deklarasi koordinator dari Gerakan Setia Tegak Lurus Pak Jokowi. Yang mana ketika Pak Jokowi mendukung calon presiden itu yang akan kami dukung. Makanya akhirnya pertama ya kan Prabowo Ganjar akhirnya nggak jadi karena Ibu Mega mendukung Ganjar Pak Mahfud ya kan. Ya. Akhirnya kami mendukung Pak Prabowo. Itulah Setia Tegak Lurus Jokowi. Makanya dari awal Bang Rey dan kawan-kawan, Pak Jokowi setelah kemenangan Prabowo Gibran sudah tidak ada lagi kepentingan di politik. Oke. Yang ada itu kalau kita ngomong harus masuk logika kita semua, jangan asal menuduh, jangan asal membuat narasi. Itu adalah Mas Gibran gitu Oke. loh. Kalau Pak Jokowi ini kan udah selesai, makanya kalau mau masuk akal lagi, ngapain ngambil PSI, katakanlah begitu. Itu Pak Prabowo udah menawarkan ke Gerindra, ya kan, terus teman-teman ke Golkar, ya kan, terus ada yang ke PAN, itu pun tidak sampai hari ini. Oke, kebenarannya baru akan kita tahu nanti saat Kongres bakal berlangsung tanggal 19 Juli nanti kalau betul atau tidak itu. Oke. Harus membersihkan. Sudah kami tangkap. Saya satu orang dari semua yang menolak Pak Jokowi masuk partai politik. Oke. Dan Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran tahu itu gitu loh. Siap, sudah kami tangkap poin dari situ. Kepentingan politiknya itu mendukung Prabowo Gibran, bukan mendukung Pak Jokowi lagi. Bang gitu Silvester. loh. Oke, Bang Silvester, Bung Rey, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Kira-kira begitulah. Berita